Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Mungkin sebagian dari kalian pasti bingung kenapa tiba-tiba ada episode baru buat minggu ini, karena biasanya Night in Tokyo itu bakal ngeluarin episode baru itu tiap 2 minggu sekali. Cuman mungkin setelah beberapa lama, udah setahun lebih, gua pikirkan gitu teman-teman, kayaknya 2 minggu itu kayak kelamaan gitu loh. Mungkin bagi teman-teman yang pengen dengerin juga kan kayaknya 2 minggu tuh lama banget gitu, nggak ada episode baru dan lain-lain. Mungkin teman-teman sendiri juga pengen gitu dengerin Night in Tokyo itu. Kalau ditanya ke gua gitu, gua sendiri sebenarnya pengen banget sih teman-teman mau buat episode buat Night in Tokyo ini seminggu sekali, at least ya seminggu sekali, karena kayaknya 2 minggu itu memang kelamaan gitu. Tapi kendalanya gini teman-teman, ketika gua berkomitmen untuk buat episode itu seminggu sekali, dengan otomatis ya gua harus terus komit buat episode itu seminggu sekali teman-teman, apapun yang terjadi. Tapi karena seperti yang lu tahu juga teman-teman, gua kan di Jepang sendiri bukan yang nganggur gimana, terus bukan yang mahasiswa juga. Jadi gua sama kayak kalian yang di Indonesia dan di negara lainnya yang kerja dari jam 6:30 sampai 6:30, terus hari Senin sampai hari Jumat. Kadang-kadang kan membuat materi itu tuh juga nggak gampang teman-teman. Jadi gua tuh dulu berpikir seminggu sekali itu cukup memberatkan lah buat gua, atau cukup susah lah. Cuman kayaknya setelah berkembang segini luasnya gitu Night in Tokyo, udah setahun lebih, terus udah mulai banyak pendengarnya, gue juga mikir gitu kayaknya 2 minggu itu agak kepanjangan gitu teman-teman. Terus gimana kalau dibuat 1 minggu sekali? Tapi gue sendiri juga capek juga kan, misalkan nyari kontennya, terus researchnya dan lain-lain gitu. Nah, berawal dari situ gua tuh mencoba mencari solusi tengahnya teman-teman. Jadi apa itu solusinya? Ya podcast yang sekarang kalian lagi dengar sih teman-teman. Jadi untuk menjadi episode selingan dari regular episode Night in Tokyo biasanya, gua itu bakal membuat episode singkat sebenarnya teman-teman di minggu setelah episode yang biasanya itu keluar teman-teman. Jadi kalau dianggap ini adalah episode baru, enggak juga. Gua akan membuat ini menjadi episode yang lain dari episode yang selama ini biasanya kalian dengar di Night in Tokyo. Nah, apa itu? Jadi di setiap episode ini gua itu nggak bercerita tentang topik-topik yang susah gitu, yang bahasannya panjang, tapi gua akan mencari berita-berita yang lagi hype, misalkan lagi up to date di Jepang, yang lucu-lucu mungkin, yang menarik, atau yang di luar akal sehat gitu, atau pokoknya yang menarik, yang sekiranya bisa enak lah buat kalian tahu gitu loh, dan nggak boring juga gitu dengerinnya podcastnya tuh yang serius-serius banget gitu. Jadi dengan latar belakang itu, gua memutuskan buat satu episode selingan yang gua namakan adalah Berita dari Jepang. Karena di episode ini gua akan
membacakan berita-berita yang udah gua pilihin, berita menarik yang udah gua pilihin tiap seminggu, bukan seminggu sekali ya, tiap 2 minggu sekali. Jadi selingan dari episode yang reguler, habis itu berita, jadi reguler berita. Nah kayak gitu. Jadi episode ini tuh kayak bukan episode selanjutnya dari podcast yang biasa kalian dengar tiap 2 minggu itu, teman-teman. Nah, masuk langsung ke berita buat kali ini, teman-teman. Jadi berita kali ini tuh sebenarnya udah sedikit hype dari tahun lalu. Sebenarnya udah diberitakan di mana-mana, di Jepang ya maksudnya, bukan di Indonesia, di Jepang. Terus dan ini tuh ceritanya unik gitu loh. Mungkin kalian udah tahu kan dari judulnya bahwa ini tuh berita tentang 7-Eleven yang ada di parkiran 7-Eleven. Nah, seperti apa gambarannya ya seperti di judulnya, teman-teman. Jadi 7-Eleven itu membangun 7-Eleven yang baru di parkiran 7-Eleven. Dan sebenarnya kasus ini tuh menarik, teman-teman. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Semula itu berawal di tahun 2018 ketika seseorang yang bernama Mitoshi Matsumoto yang memiliki franchise 7-Eleven cabang Higashi Osaka, Minami, Kami Osaka. Orang itu pada tahun 2018 orang itu memutuskan untuk nggak buka selama 24 jam. Jadi nggak buka kayak kan kalau kombini atau convenience store di Jepang itu kan buka 24 jam, teman-teman. Nah, si Bapak Matsumoto ini yang punya franchise 7-Eleven di situ memutuskan untuk nggak buka selama 24 jam, teman-teman. Dengan alasan gara-gara dia tuh kayak susah untuk nyari staff dan keuntungannya juga nggak seimbang gitu loh dari buka tiap hari 24 jam kayak gitu. Nah, dari 2018 itu, teman-teman, si Bapak Matsumoto itu sampai di tahun 2019 memutuskan untuk nggak buka 7-Eleven selama 24 jam gitu loh. Gua agak lupa sih sebenarnya dia itu buka dari jam berapa sampai jam berapa. Yang jelas 7-Eleven yang dia kelola itu nggak buka selama 24 jam. Hasilnya pada tanggal 31 Desember tahun 2019 si perusahaan yang memiliki license 7-Eleven di Jepang itu memutuskan kontrak dengan si Bapak Matsumoto itu. Lalu karena kontraknya itu diputus, si Bapak Matsumoto itu nggak terima, teman-teman, sebenarnya, dan terus tetap buka tanpa fasilitas yang dia biasa dapatkan dari 7-Eleven, misalkan mesin kasirnya atau barang-barang original dari 7-Eleven, terus ATM-nya dan lain-lain. Nah, jadi setelah pemutusan kontrak itu sebenarnya si Bapak Matsumoto itu tetap membuka si gerai 7-Eleven itu yang dia kelola dengan alasan dia itu kayak pengen ngabisin stok yang memang udah datang sebelum pemutusan kontrak itu, teman-teman. Terus di awal tahun 2020 akhirnya 7-Eleven yang dikelola oleh si Bapak Matsumoto itu ditutup, teman-teman. Bukan karena si Bapak Matsumoto itu pengen nutup 7-Eleven itu, tapi si 7-Eleven itu tutup tuh karena masih dalam penanganan di pengadilan, teman-teman. Jadi si Bapak Matsumoto itu lagi bertarung di pengadilan dengan perusahaan yang memiliki license 7-Eleven di Jepang. Sayangnya kepemilikan 7-Eleven yang sedang disengketakan itu akan ditahan dulu oleh oleh pengadilan Jepang sampai akhirnya nanti ditetapkan atau hasilnya keluar siapa yang salah, siapa yang harus bayar denda dan lain-lain itu. Nah,
sampai hasilnya keluar itu si toko atau cabang 7-Eleven itu nggak boleh seorang pun ada yang ngelola. Cuma sebenarnya tanah yang ada di mana tempat 7-Eleven 7-Eleven milik Pak Matsumoto itu tuh berdiri, itu tuh sebenarnya milik pihak ketiga yang yang menyewakan tanah itu ke perusahaan yang memiliki license 7-Eleven di Jepang, teman-teman. Nah, secara dasar pada dasarnya sebenarnya tanah yang 7-Eleven itu sewa itu sebenarnya bisa dia apa-apain gitu loh. Maksudnya dia punya hak untuk membangun apapun di tanah di mana tempat 7-Eleven itu dibangun plus parkirannya 7-Eleven itu. Gitu, teman-teman. Dan dari situlah kenapa tiba-tiba di daerah Higashi Osaka itu muncul 7-Eleven yang dibangun di parkiran 7-Eleven. Yang sebenarnya yang membangun 7-Eleven yang di parkiran 7-Eleven itu adalah perusahaan yang memiliki license 7-Eleven di Jepang. Jadi seperti yang udah gue bilang tadi ke teman-teman bahwa si perusahaan pemilik license 7-Eleven di Jepang itu memiliki hak untuk mengelola atau memakai tanah di situ termasuk parkirannya. Dan hasilnya si perusahaan itu malah membangun 7-Eleven yang baru di parkiran 7-Eleven yang sedang disengketakan oleh Pak Matsumoto itu. Jadilah 7-Eleven yang baru dibangun di parkiran 7-Eleven. Dan buat informasi kalian yang nggak tahu, 7-Eleven itu rupanya udah buka di tanggal 4 Mei tahun 2021. Nah, jadi begitulah teman-teman asal muasal kenapa tiba-tiba di daerah Higashi Osaka itu muncullah 7-Eleven yang dibangun di parkiran 7-Eleven. Jadi ya itulah buat berita minggu ini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah itu menarik atau aneh? Atau kalian juga boleh kok komentar kira-kira siapa sih yang salah? Apakah si Bapak Matsumoto itu atau pihak 7-Eleven-nya sendiri? Ya apapun itu kita nanti sama-sama nunggulah gimana hasil dari keputusan pengadilan di Jepang. Oke, sekian dulu berita dari Jepang buat minggu ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian senang dengan berita ini, semoga kalian menambah juga wawasan kalian tentang Jepang. Dan sampai jumpa lagi di episode berita dari Jepang di 2 minggu lagi. Jadi tetap dukung terus podcast Night in Tokyo. Kalian bisa follow Instagram di night.in.tokyo. Kalian bisa cari Instagramnya, karena di Instagram itu gue bakal memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan podcast ini. Atau kalian juga bisa langsung kunjungin website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Jadi sampai jumpa lagi di berita dari Jepang. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.